Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid, assalamu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu, kita masih membahas tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan pembagian zakat. Ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan bagian-bagian zakat ini. Dan ini penting bagi kita yang biasanya kalau aktif di masjid akan ada beberapa orang yang dia menyalurkan zakatnya itu di ketakmiran biasanya. Ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kepada siapa akan diberikan zakat ini, biar tidak salah sasaran. Ya. Yang pertama kemarin sudah kita bacakan, yakni al-fuqara, yakni orang fakir, orang-orang fakir. Dengan definisinya kemarin, yakni apa? Yakni dia adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya.
kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Ya. Kadang memang sama sekali tidak memiliki sedikit pun. Ya, kadang dia orang fakir ini tidak memiliki sedikit pun yang bisa untuk mencukupinya, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tapi kadang ada sebagian fakir yang dia apa? Dia mendapatkan sesuatu untuk keluarganya, untuk dirinya, tapi tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Ini orang orang fakir. Nah, maka dia akan diberikan zakatnya untuk mencukupi dirinya dan keluarganya tersebut selama berapa? Untuk 1 tahun penuh. Untuk 1 tahun penuh. Ya, diambilkan dari Baitul Mal, dari harta-harta zakat. Kemudian yang kedua, asin futhani, yakni golongan yang kedua. Kemarin belum ya? Kemarin baru sampai yang pertama nih? Atau enggak dicatat? Iya, sekarang yang kedua, kita baca yang kedua, al-masakin. Al-masakinu, yakni orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Jam'u miskinin. Jamak dari miskin. Miskin jamaknya masakin. Ya. Wahuwa dia ini, orang miskin ini, man yajidu nisfa kifayatihi au aktsara minan nisfi. Yakni dia ini orang miskin adalah orang yang mendapatkan, yang memperoleh separuh dari kebutuhannya. Separuh dari kebutuhan dia untuk mencukupinya. Atau lebih dari separuh. Atau lebih dari separuhnya. Ya. Kalau orang fakir itu kurang dari separuhnya yang bisa dia dapatkan. Kalau orang miskin ini apa? Lebih dari separuh tetapi belum bisa menutupi seluruh kebutuhannya. Kaman ma'ahu mi'atun wa yahtaju ila mi'ataini. Sebagaimana contohnya orang yang dia ini apa? Memiliki 100 real. Kalau di kita misalnya kerjanya cuma dapat 1 juta, tetapi dia butuh untuk dirinya dan keluarganya itu 2 juta misalnya. Dia cuma bisa mendapatkan 1 juta per bulan. Padahal yang dibutuhkan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya setiap bulan 2 juta. Maka ini apa? Ini orang miskin. Atau dia cuma bisa mendapatkan 1,5 juta, padahal yang dibutuhkan 2 juta. Ini misalnya. Misal, padahal nggak nyampe 2 juta ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini, yang belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan dirinya dan keluarga yang ditanggungnya, maka wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati amin. Maka diberikan dari harta zakat yang bisa mencukupinya. Ya, diberikan harta zakat yang bisa mencukupinya untuk selama 1 tahun. Ya, mencukupinya untuk selama 1 tahun juga. Sama ya, 1 tahun. Ini definisi fakir dan definisi miskin. Ini definisi yang masyhur karena ini definisi dari Hanabilah, Hambali dan Syafi'iyah. Hambali sama Syafi'iyah ini apa? Mendefinisikan fakir ini lebih parah kondisinya daripada miskin, orang miskin. Adapun mazhab Hanafiyah dan Malikiyah kebalikannya. Miskin ini yang lebih parah dari fakir. Ini cuma istilah saja, istilah saja. Ini 2 golongan. Yang pertama yang apa? Yang mendapatkan zakat, yang berhak mendapatkan zakat.
Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, yakni al-amiluna 'alaiha, jam'u 'amilin. Al-amiluna jamak dari amil. Jamak dari amil. Ini sudah penggunaan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Amil. Amil itu bagian apa? Yang yang mengurusi zakat gitu ya. Bahasa kita yang mengurusi zakat. Yang menerima zakat dan yang membagikan zakat. Itu amil. Ya. Amil yang dimaksudkan di sini wahuwa man yab'atsuhu al-imamu li jibayati shadaqati, yakni seseorang atau beberapa orang yang imam, pemimpin negeri, suatu negeri, pemerintah itu mengutus amil ini untuk mengambil zakat. Jadi amil ini utusan dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi amil yang berhak menerima zakat ini amil yang ditunjuk oleh pemerintah, yang resmi, yang memang diutus oleh pemerintah kita kalau di negara Indonesia. Bukan orang yang menerima zakat, misalnya ada takmir, kemudian dikasih zakat untuk membagikan, kemudian dia amil. Bukan, itu bukan amil yang diinginkan. Bukan amil yang diinginkan menerima zakat. Bukan. Ya. Tapi amil yang berhak menerima zakat, harta zakat, yang mendapatkan bagian zakat, ini amil yang ditunjuk, yang diutus oleh pemimpin, pemerintah, untuk mengambil zakat ke rakyatnya, kemudian menjaganya, kemudian membagikannya. Ini amil yang termasuk mustahil. Kemudian fayu'tihi al-imamu ma yakfihi muddada dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniyan. Kemudian pemimpin atau pemerintah itu memberikan kepada dia, memberikan kepada si amil ini ma yakfihi, apa yang bisa mencukupi dirinya selama perginya untuk mengambil zakat, dan kembalinya dia dari mengambil zakat. Ya. Perginya dia mengurus zakat, kemudian pulangnya dia. Jadi selama dia kerjanya ini ditanggung oleh pemerintah. Walaupun dia ini ghaniyan, walaupun dia ini orang kaya, walaupun amilnya ini orang kaya, tetap dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kenapa? Li'annal amila, karena sungguhnya amil yang ditunjuk pemerintah ini, qad farragha nafsahu lihadzal amal. Karena sungguhnya amil ini sungguh telah memfokuskan dirinya, meluangkan dirinya, memfokuskan dirinya untuk kerjaan ini, untuk pekerjaan ini. Dia harus pergi ke sana mengambil zakat, uang zakat. Kemudian dia menjaga harta zakat ini biar tidak hilang, mencatatnya, kemudian membagikannya. Dia harus fokus, bukan sampingan, Maka karena fokusnya dia kepada pekerjaan ini, maka pemerintah memberikan bagiannya, upahnya, istilah kita upah. Ini amil yang diinginkan yang mendapatkan zakat. Kemudian wal amiluna, dan amil ini mereka kullu man ya'malu, semua saja, setiap orang yang ya'malu fi jibayatiha, yang melakukan, yang mengerjakan di dalam pengambilan zakat. Jadi amil ini
mencakup orang yang mengambil zakat, mendatangi orang untuk diambil zakatnya, wa kitabatiha, dan orang yang mencatatnya. Kadang beda orang yang yang pergi ke sana dan orang yang mencatatnya di kantor. Ini termasuk amil juga yang mencatatnya. Wa hirasatiha, dan yang menjaganya, yang menjaga di gudangnya atau yang di kantornya misalnya, itu juga termasuk amil juga. Wa tafriqiha ala mustahiqiha, dan orang yang melakukan yang membagikan zakat tersebut kepada orang yang berhak mendapatkannya, ini juga termasuk amil. Orang yang membagikan yang membagikan barang zakat ini juga termasuk amil. Ya. Tapi sekali lagi amil ini mereka orang-orang yang diutus oleh pemerintah, yang diutus oleh pemerintah. Iya, yang resmi. Ada izin dari pemerintah, dari negara. Iya. Dia ada izinnya. Biasanya ada izinnya, lisensinya, bahwasanya ini badan untuk penerima zakat. Iya. Ini kelompok yang ketiga yang mendapatkan zakat. Kemudian yang keempat, yakni al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum. Maksudnya yakni yang mu'allafah, yang bisa dilunakkan, yang bisa diharap ditarik, ya, ditarik hati-hati mereka. Ya. Hati-hati mereka biar lunak, ya, dilunakkan. Wahum, dan mereka ini kaumun, sebuah kelompok, sebuah kaum, yu'tauna az-zakata. Mereka ini sebuah kaum yang mereka diberikan zakat juga, diberikan zakat. Ta'lifan liqulubihim 'alal islami in kanu kuffaran. Dalam rangka menarik mereka, atau dalam rangka menarik hati-hati mereka, melunakkan hati-hati mereka kepada Islam. Ya. Jika mereka ini orang kafir. Ya. Jika itu orang kafir, maka dalam rangka untuk biar bisa lebih tertarik dengan Islam, maka diberikan zakat ini. Tapi bukan sembarang semua orang kafir diberi ya, biar mereka tertarik, bukan. Harus ada korinah-korinahnya, harus ada indikator, indikasi-indikasinya. Bahwasanya memang ada peluang ini orang kafir ini tertarik dengan Islam. Misalnya orang ini sering tanya-tanya tentang Islam. Sering tanya-tanya bagaimana Islam, bagaimana orang Islam itu kalau demikian. Sudah ada tanda-tanda pengen tahu tentang Islam. Orang kafir yang dia ada rasa pengen tahu tentang Islam, tertarik, ada sedikit tertarik dengan Islam, suka baca-baca buku tentang Islam. Maka orang-orang kafir yang seperti ini, yang ada indikasi sudah suka dengan Islam, maka diberikan, berhak mendapatkan harta zakat ini, biar ta'lifan liqulubin, agar bisa melunakkan hati mereka kepada Islam, agar bisa menarik hati-hati mereka kepada Islam. Ya. Ini jika mereka orang kafir. Wa tathbitan li imanihim, dan diberikan zakat kepada mereka dalam rangka untuk tathbitan, mengokohkan, menguatkan keimanan mereka. In kanu min di'afil imani al-mutahawinina fi ibadatihim. Dalam rangka diberikan zakat, dalam rangka untuk mengokohkan, menguatkan keimanan mereka
Jika mereka ini orang-orang yang lemah keimanannya, sudah Islam tapi lemah keimanannya, sering menyepelekan, meremehkan ibadah-ibadahnya, jarang jamaah ke masjid misalnya, atau Ramadan jarang berpuasa, tidak pernah puasa, santai saja dia makan di luar misalnya. Maka diberikan zakat kepada mereka biar mereka senang, kemudian tertarik dengan masjid, kemudian mendatangi masjid, mendatangi majelis ilmu, kemudian bertambah keimanan mereka. Ini yang diinginkan. Ya. Kalau ini tidak harus ada indikasi dia suka dengan Islam. Kalau ini sudah yakin masih Islam, tetapi masih menyepelekan ibadah, dikasih saja. Biar dia suka dengan apa? Dengan Islam. Ya. Gimana? Meskipun dia mampu, diberikan saja. Biar apa? Biar mereka lebih apa? Ya, Islam ternyata indah, terus berbagi, suka berbagi. Ya Allah. Kan tapi terus jangan nganu ya, biar dapat zakat kemudian apa? Wah, saya tak menyepelekan, tidak datang ke masjid saja biar dapat zakat. Jangan, jangan. Jangan sampai. Au li targhibi dawihim fil islami, atau untuk membuat mereka itu cinta terhadap Islam. Ya, targhib, untuk membuat mereka ini cinta kepada Islam. Au talaban lima'unatihim, atau dalam rangka meminta pertolongan mereka. Ya, dalam rangka meminta pertolongan mereka orang-orang kafir, maka diberi sebagian zakatnya. Ya. Tentunya ini bukan orang kafir yang apa? Asal saja, bukan asal saja. Au kafi adahum, atau untuk menahan gangguan-gangguan mereka, biar tidak diganggu apa? Jamaah ke masjid, karena ada orang kufar yang sering apa? Sering menghalang-halanginya, maka kemudian apa? Diberikan zakatnya biar apa? Untuk melunakkan hati-hati mereka. Tapi sekali lagi yang diberikan bukan sembarang orang kafir. Kalau gangguan atau bantuan ini hendaknya diberikan kepada tokohnya mereka, orang kafir, kepada tokoh pemimpinnya mereka. Karena yang hendaknya dipegang ini pemimpinnya, bukan cuma apa anak buahnya, kroco-kroconya yang nggak ada pengaruhnya. Maka pemimpinnya ini yang hendaknya didekati. Ini kelompok yang keempat yang mendapatkan zakat. Dan empat kelompok ini setelah diberikan harta zakat, maka itu menjadi hak milik mereka sepenuhnya. Mau digunakan untuk apa terserah mereka. Sudah menjadi hak milik mereka. Empat kelompok yang pertama ini. Fakir, miskin, amil, kemudian apa? Al-mu'allafah qulubuhum. Ya, yang dilunakkan hati-hati mereka. Ini murni untuk menjadi kepemilikan mereka. Kemudian kelompok yang kelima, yakni firriqabi. Yakni ar-riqab, yakni jam'u raqabatin. Jam'u raqabah. Ar-riqab itu jamak dari budak. Raqabah ini budak. Wal muradu biha, yang diinginkan dengan firriqab ini yakni al-abdu al-muslimu awil amatu yushtara min mali zakati wa yu'taku. Ya, ini yang pertama. Yakni seorang hamba, seorang budak laki-laki
budak muslim laki-laki atau ammah, budak muslim yang wanita, ya. Dia ini ada seorang budak muslim laki-laki atau wanita yustara yang dibeli dari harta zakat, wa yu'taku, dan kemudian dibebaskan. Kemudian dibebaskan. Jadi apa? Kelompok yang kelima ini pembebasan budak, pembebasan budak. Seorang budak yang muslim ini harus muslim, laki-laki maupun perempuan, dibeli dengan menggunakan harta zakat, kemudian dibebaskan. Sehingga namanya jual beli, ya apa? Hartanya ini langsung diberikan kepada majikan dia, bukan kepada si budaknya, orangnya, bukan kepada budaknya. Jadi langsung diberikan kepada majikannya, majikan dia, pemilik budak ini. Jadi bukan menjadi hak milik si budak, harta zakat ini. Au yakunu mukataban, atau budaknya ini budak mukatab. Maksudnya budak yang ada perjanjian dengan majikannya, pemiliknya. Budak yang ada perjanjian dengan majikannya bahwasannya dia bisa bebas tapi dengan dicicil. Dicicil nanti akan apa? Mencicil. Iya, mengangsur. Mengangsur uang dengan total segini, misalnya nanti dia akan bisa bebas, misalnya budak ini. Ada perjanjian bebas dari si majikan, tapi dia harus mengangsur uang sebesar, ya tergantung kesepakatannya. Ini budak mukatab. Kalau ada budak yang seperti ini, ada perjanjian bebas dengan cara mengangsur, fayu'ta minaz zakati, maka dia diberikan zakat tersebut. Ma yusadditu bihi nujuma kitabatihi, dia diberikan dari zakat apa yang bisa menutupinya. Nujuma kitabatihi, yakni apa? Ansurannya. Jadi ansurannya ini langsung ditutupi dari harta zakat. Liyusbiha hurran, agar dia bisa menjadi seorang yang merdeka, ya, bisa merdeka. Nafidat tasarruf, yang dia bisa berbuat untuk dirinya sendiri, ya, bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau budak kan dia bekerja untuk majikannya, dia tidak bisa memiliki uang sedikit pun. Ya. Wa udwan nafi'an fil mujtama'i, dan dia bisa menjadi bagian dari masyarakat, bagian yang bermanfaat di dalam masyarakat. Ya. Bisa bermuamalah di masyarakat dan seterusnya. Wa yatamakkana min ibadatillahi ta'ala 'alal wajhil al-akmal. Dan dia, budak ini kalau sudah merdeka, maka dia bisa yatamakkan, dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang lebih sempurna. Ya, dengan ibadah yang lebih sempurna. Karena sudah bebas. Ya, dia mau ibadah apapun pada Allah taala, ya bisa. Kalau budak kan dia terikat dengan majikannya. Ya. Ini budak, ya, budak dibebaskan dengan harta zakat. Wa kada al-asiru al-muslimu, dan seperti itu juga yakni al-asiru, yakni tawanan. Ya. Ketika berperang dari apa? Muslim dan kafir, maka ada sebagian muslimin yang ditawan oleh pihak kafir. Maka yufakku minal a'da'i min malis zakati, dibebaskan dari musuh. Tawanan muslim ini bisa dibebaskan dari musuh dengan menggunakan harta zakat. Ya. Bisa dibebaskan dengan harta zakat. Ya. Ini maksud dari kelompok yang kelima dari penerima zakat.
Kemudian kelompok yang ke-6 asintu asadis, yakni al-gharimun. Al-gharimun jam'u gharimin, yakni jama' dari gharim. Wa huwa al-madinu alladhi tahammala dainan min ghairi ma'siyatillah, yakni orang yang memiliki hutang alladhi tahammala dainan, yang dia terbebani hutang, seseorang yang terbebani hutang min ghairi ma'siyatillah, hutang yang bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi ketika dia berhutang bukan untuk bermaksiat, bukan kalau dulu itu apa? Kalau di pos ronda itu sering ada main judi kan, itu sangat mudah sekali berhutang itu ketika kalah itu. Ya. Jadi ketika sudah kehabisan modal itu apa? Iya, pinjam yang menang. Sampai nggak terasa pulang-pulang sudah membawa hutang banyak sekali. Iya. Kalau zaman orang tua dulu katanya sampai jual tanah ya, sampai itu. Kalau begitu keadaannya, hutangnya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka apa? Maka tidak mendapatkan apa? Bagian dari zakat. Apabila hutangnya itu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi seseorang yang apa? Terbebani hutang yang bukan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, sawa'un li nafsihi fi amrin mubahin aw li ghairihi, ka islahi datil bain. Sama saja hutangnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia berhutang untuk dirinya sendiri, fi amrin mubahin, dalam perkara yang mubah. Ya, dalam perkara yang diperbolehkan, dalam perkara yang mubah, diperbolehkan. Ya. Untuk usaha atau yang semisalnya, atau untuk belajar. Yang penting dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang maksiat, maka apa? Orang-orang yang terbebani hutang karena hal ini, maka apa? Mendapatkan harta zakat. Auli ghairi, atau hutangnya itu untuk orang lain. Ketika dia hutang, itu dia gunakan untuk orang lain. Contohnya ka islahi datil bain, seperti untuk mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan. Biasanya kalau dalam pembahasan fikih itu apa? Dicontohkan ada satu kaum dan kaum yang lainnya ada pertikaian. Ada pertikaian. Bukan orang per orang, tapi sekelompok orang dengan kelompok orang yang lainnya. Kemudian ini bisa didamaikan ketika apa? Kelompok yang ini membayar demikian atau kelompok yang sini memberikan demikian. Maka ada orang si A yang dia mau mendamaikan, dia memberikan apa yang dituntut kelompok yang pertama, kelompok yang satu, dengan cara berhutang misalnya. Sehingga kedua kelompok ini bisa berdamai dengan cara si A ini berhutang kemudian memberikan apa yang dituntutannya. Maka si A ini berhak mendapatkan harta zakat. Bukan menjadi kepemilikan si A, tapi harta zakat ini untuk melunasi hutangnya. Untuk melunasi hutangnya si A ini. Walaupun dia kaya, walaupun dia bisa membayar sendiri hutangnya, tapi dalam rangka untuk dia berhutang dalam rangka untuk orang lain, untuk mendamaikan
perselisihan dua kelompok, maka harta zakat ini bisa dikeluarkan untuk melunasi hutangnya, walaupun dia kaya. Ya. Fahada yu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi dainahu. Maka ini kelompok ini diberikan dari zakat apa yang bisa menutupi hutangnya. Yang bisa menutupi hutangnya. Bisa diberikan kepada orangnya langsung yang punya hutang. Tentunya dia harus amanah, benar-benar uangnya ini untuk membayar hutang. Atau langsung dia berikan kepada orang yang dia berhutang. Ya, langsung diberikan. Wal gharimu li islahi bainan nasi yu'ta minaz zakati wa in kana ghaniyan. Dan orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan manusia maka diberikan dari zakat walaupun dia ini orang kaya, walaupun dia orang kaya diberikan harta zakat. Ya, ini kelompok yang keenam. Ya, ini kelompok yang keenam. Kelompok yang kelima dan keenam ini apa? Maka harta zakat ini diberikan karena sebuah kepentingan, Kelompok yang kelima dalam rangka untuk membebaskan budak, maka ketika sisa uangnya untuk membebaskan budak maka harus dikembalikan. Tidak bisa menjadi hak milik orang tersebut. Begitu juga orang yang berhutang ini. Ketika diberikan uang ternyata apa? Ada sisa, ada pengembalian dari hutangnya, dari hutangnya, maka wajib dikembalikan kepada badan malnya, badan zakatnya. Ya, tidak boleh menjadi hak miliknya. Kemudian kelompok yang ketujuh, fi sabilillah. Ya, fi sabilillah. Sebagaimana dalam ayat yang dulu kita baca ya, surat At-Taubah ayat yang ke-60. Disebutkan fi sabilillah. Al-muradu bihi, yang diinginkan dengan fi sabilillah ini yakni al-ghuzatu, yakni apa bahasa Indonesia? Orang-orang yang berperang, gitu ya, orang-orang yang berperang. Orang-orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah. Al-mutatawwi'una, yang dia mutatawwi, sukarela, secara sukarela. Alladzina laisa lahum ratibun fi baitil mal. Orang-orang yang mereka ini tidak mendapatkan gaji dari baitul mal, dari pemerintah, dari negara. Karena ada orang-orang yang berperang fisabilillah tapi dia sudah mendapatkan gaji. Seperti apa? Tentara. Ya, tentara ini sudah digaji pemerintah. Ketika dia berperang fisabilillah, maka dia tidak mendapatkan dari zakat. Tidak mendapatkan zakat. Yang mendapatkan zakat yakni al-mutatawwi'ina, yakni orang yang sukarela tadi. Dia sukarela ikut apa? Ikut berperang fisabilillah. Fayu'tauna minaz zakati, maka mereka diberikan dari zakat ini. Mereka diberikan dari zakat ini. Sawa'un akanu aghniya'a au fuqara. Baik sama saja dia ini apa? Orang kaya maupun orang miskin. Yang ikut fisabilillah, yang ikut perang ini orang kaya atau orang miskin, sama saja mereka mendapatkan dari zakat ini. Ya. Jadi bisa harta zakat ini diberikan berupa bahan makanan untuk mereka, atau diberikan kepada mereka berupa alat perang dan seterusnya. Ya. Fi sabilillah. Ini yang diinginkan, yakni mereka orang-orang yang berperang fi sabilillah. Ya.
Kemudian ada tafsiran yang lainnya yang masuk pada fi sabilillah. Ya. Jumhur ulama rahimahumullah berpendapat bahwasannya masuk pada fi sabilillah, yakni mereka orang-orang yang berjihad fil ilmi, bersungguh-sungguh di dalam ilmu, seperti apa? Para dai dan tulabil ilmi, para penuntut ilmu. Ini juga mendapatkan hak dari zakat ini. Ini jumhur dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kecuali Malikiyah. Malikiyah berpendapat fisabilillah ya hanya orang yang berperang di medan perang saja. Ya. Ini kelompok yang ke-7. Kelompok yang terakhir, yakni kelompok yang ke-8, yakni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu itu anak, asabil itu apa? Jalan. Berarti anak. Iya, anak jalan. Bukan anak jalanan, anak jalan. Wahwa, dan yang diinginkan di sini wahwa al-musafiru, yakni al-musafir, orang yang bersafar, bepergian jauh. Al-munqati'u, yang terpotong. Maksudnya terpotong itu apa? Ya, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Tidak bisa melanjutkan lagi. An baladi, dari negerinya, dari kotanya. Alladhi yahtaju ila malin, yang dia butuh kepada harta. Ya, dia butuh kepada harta. Kehabisan bekal di tengah jalan. Seseorang musafir kehabisan bekal di tengah jalan. Ya. Maka musafir yang seperti ini, maka apa? Maka dia mendapatkan harta zakat. Liwasila safara ila baladih, agar apa? Agar harta tersebut bisa menghantarkan safarnya itu kepada negerinya, menuju negerinya. Idza lam yajid man yuqriduhu, apabila dia tidak mendapatkan orang yang bisa menghutanginya. Ini ada catatan seperti itu. Walaupun dia kaya ya, sebenarnya walaupun dia kaya, tapi kalau kaya sekarang ATM di mana-mana ya, bisa ambil di mana-mana, jadi tidak bisa mendapatkan tidak mendapatkan zakat. Kalau ada seorang perjalanan jauh ke Surabaya misalnya, ternyata pulangnya ke sini kehabisan bekal di mana? Tengah jalan mana? Ngawi misalnya. Dia kehabisan bekal di situ, tidak punya uang lagi. Maka di sana di kota tersebut dia berhak mendapatkan zakat ini, harta zakat ini. Untuk biar sampai ke rumahnya. Untuk biar sampai ke rumahnya. Untuk tiket pulangnya ataupun untuk makannya. Itu diberikan. Diberikan kepada musafir tersebut. Kalau sampai rumah ternyata sisa uangnya, maka wajib mengembalikan uang sisa tersebut ke Baitul Malnya. Baik di Jogja ataupun di sana. Ya, dikembalikan. Ya. Bukan dikembalikan semuanya, tapi sisanya itu yang dikembalikan. Karena itu bukan hak miliknya. Yang jadi masalah yakni ketika seseorang mau safar ke Surabaya, baru sampai Ngawi, belum sampai Surabaya itu kehabisan bekal. Apakah uang zakat ini diberikan dia untuk sampai tujuan dulu atau langsung diberikan agar dia bisa pulang dulu? Ini yang jadi masalah. Ini masalah. Adapun kalau kebutuhannya mendesak,
dia ke Surabaya karena perkara yang sangat penting sekali, maka hendaknya diberikan menuju Surabaya, ya, sampai ke Surabaya tujuannya. Harta zakat itu diberikan sampai dia ke tujuannya. Ya. Kalau dia memang di sana nanti tidak ada orang yang bisa memberikan uang atau kebutuhan dia sampai pulang, maka diberikan sampai pulang. Ya, wallah a'lam bishawab. Ini beberapa 8 kelompok yang mendapatkan hak menerima zakat, maka hendaknya bagi kita untuk mengetahuinya. Itu saja. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan masih seputar zakat. Ya, masih ada beberapa perkara. Tidak boleh. Uang zakat untuk pembangunan masjid tidak boleh. Tidak boleh. Gimana? Iya, untuk orang atau untuk beli kitab boleh. Untuk thalabul ilmi diberikan kitab itu boleh. Tapi kalau untuk membangun masjid, untuk bikin madrasah sekolah tidak boleh. Ya, beda itu. Seorang belajar tidak harus ada gedungnya. Ya, itu bukan kebutuhan yang mendesak. Kalau kitab itu harus, kalau belajar harus ada. Maka itu suatu yang diperbolehkan. Adapun untuk bangunan tidak boleh. Wallahu a'lam. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin ada salah kata, saya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.